Glory Glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, mohon maaf banget nih guys, gue sakit kemarin, jadi gue nggak bisa bikin konten ya. Sebetulnya terakhir kali gue konten itu kan 5 hari yang lalu kalau nggak salah, tentang pembahasan Glazer. Rabu, Kamis, Jumat gue sibuk, kemudian Sabtu sorenya gue drop tuh. Ya, gue sempat nonton MU lawan Brighton. Kemudian gue mencoba hari Minggunya untuk bikin siaran, tapi kenyataannya makin parah nih. Dan akhirnya baru sempat sekarang, hari Senin ini. Itu pun sore kan. Jadi gue ya terpaksa skip dulu kemarin buat kontennya, dan gue sempatkan hari ini. Ya, terkait hasil pertandingan 3-1 United kalah di Old Trafford. Dan ini juga menambah catatan rekor tidak baik di tangan Erik ten Hag pada musim ini. 3 kekalahan dalam 5 pertandingan bukan hasil yang kurang maksimal. United tertinggal 9 poin dari peringkat 1, yaitu Manchester City. Untuk harapan gelar juara sepertinya tidak mungkin diraih oleh Manchester United. Ya, berharapnya bisa masuk target zona UCL tahun depan. Kemudian kalau kita berbicara pertandingan lawan Brighton, gue nggak kaget ya, karena Brighton ini kan sejak diambil alih oleh De Zerbi ini punya rekor yang sangat baik menghadapi tim-tim besar seperti Chelsea, menang 4-1, lawan Arsenal menang 3-1, lawan Liverpool menang 3-0, lawan Chelsea menang 2-1, lawan United menang 1-0, lawan Arsenal menang 3-0, Newcastle menang 3-1, dan Manchester United kemarin menang juga 3-1. Jadi De Zerbi ini benar-benar pelatih berbakat ya menurut gue. Gue pikir sih ini pemandu bakat dari Brighton ini benar-benar lihai lah mencari pelatih yang menggantikan posisi Graham Potter kemarin. Dan kalau gue lihat dari pertandingan kemarin versus Brighton, gue kok nggak melihat Marcus Rashford ini bermain sebagai kolektif ya. Memang di pertandingan kemarin Ten Hag itu kan menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Bruno Fernandes di sayap kanan dan Rashford di sisi kiri, Eriksen di tengah. Tapi di pertengahan babak kedua, MU itu mengganti dengan posisi 4-4-2 diamond ya, atau 4-1-2-1-2 dengan Højlund dan Rashford dijadikan duet. Kenapa gue bilang Rashford ini tidak tampil sebagai kolektif? Karena Rashford ini so individualis, selfish banget gitu loh. Dia seharusnya ada beberapa peluang tuh yang diumpan ke Højlund. Ya, meskipun Højlund sempat mencetak gol, sebelumnya dianulir oleh VAR karena Rashford sudah terlanjur dalam posisi bola itu out, meninggalkan lapangan. Jadi otomatis gol Højlund tuh tidak disahkan. Nah, terlepas dari gol pertama yang dicetak Danny Welbeck, itu memang meruntuhkan mental pemain Manchester United ya. Di babak pertama, awal 18 menit babak pertama dimulai, MU memang begitu mendominasi pertandingan. Tetapi ketika pasukan De Zerbi ini mulai mengontrol permainan, mengendalikan permainan, otomatis mereka benar-benar memaksimalkannya dengan sangat baik. Dan gue juga menyoroti kenapa Martinez ini, dia selalu tangannya tuh di belakang gitu loh. Dia tidak berani untuk menghalau bola. Gol pertama terciptakan karena si Martinez ini tidak memblok tendangan dari umpan pemain Brighton, sehingga terciptalah assist. Dan kemudian Welbeck memanfaatkan. Kenapa si Martinez ini tidak langsung memblok? Di pertandingan lawan Spurs kemarin, gol dari Sarr itu kan juga umpan dari pemain Spurs. Martinez juga selalu tangannya tuh membelakangin gitu loh.
mengunci supaya tidak handsball lah maksudnya. Tetapi kita lihat bahwa ini tidak efektif. Dan gol kedua dari Brighton juga, gue pikir ini kesalahan dari Martinez ya. Kenapa kok Martinez ini terkecoh oleh pemain dari Brighton? Dan gol ketiga gue rasa ada andil kesalahan dari Martinez juga, karena itu seharusnya tendangan itu kan lemah banget ya. Tapi ya mungkin berbau keberuntungan, gol tercipta di sudut kiri atas dari gawang Onana, dan kenapa Martinez ini tidak langsung memblok gitu loh. Jadi gue pikir ya Martinez ada andil lah untuk disalahkan. Kemudian pemain yang gue sorot lainnya adalah Sergio Reguilon. Ya, di babak pertama Reguilon ini memang tampil efektif ya. Gue pikir tampil efektif. Kenapa? Karena ketika melakukan transisi menyerang, Reguilon ini sangat bagus dalam memberikan distribusi bola kepada Rashford ataupun kepada Bruno Fernandes. Tetapi ya kesalahannya ketika ada counter attack, memang Reguilon ini telat mundur gitu loh. Tapi kan it's okay kalau misalnya ada pemain lain seperti McTominay atau Eriksen yang bisa membackup, ya posisi itu memang harusnya bisa teratasi. Tapi kan Reguilon ini memang sejatinya pemain pinjaman ya. Tapi gue pikir kalau permainannya terus-terusan impresif seperti ini, ya tidak menutup kemungkinan Reguilon ini akan diperpanjang kontraknya untuk menggantikan posisi Tyrell Malacia yang sering banget keluar masuk tim medis. Kemudian pemain yang gue sorot yaitu Rashford. Ya, sekali lagi gue bilang kenapa Rashford ini bermain tidak maksimal, karena memang Rashford ini punya kesempatan bagus untuk bisa memberikan umpan ke Højlund. Rashford ini kan sejatinya winger. Kalau dia diduetkan dengan Højlund, ini tidak maksimal. Jadi gue rasa ini kesalahan Erik ten Hag juga, kenapa dia memainkan Rashford diduetkan dengan Højlund, dan malah pertengahan babak kedua Højlund digantikan Martial kan. Nah, ini yang mendapat cemooh dari fans Old Trafford. Kok bisa Erik ten Hag mempunyai pikiran Rashford ini, Martial ini masuk menggantikan Højlund, padahal Højlund ini kan lagi on fire. Entah memang ini strategi ten Hag untuk mengistirahatkan Højlund agar bisa fit melawan Bayern Munchen besok, atau memang Højlund bermain jelek. Tapi gue rasa sih nggak bermain jelek banget ya Højlund, karena memang penampilan dari back Brighton ini memang bagus gue pikir. Dan ya, sebelum pertandingan dimulai juga gue udah feeling ini United akan kesulitan melawan Brighton, karena skor imbang merupakan hasil yang adil sih untuk United, mengingatkan Brighton tim 5 besar sekarang, sedangkan United kan masuk di peringkat 11 kalau nggak salah. Jadi gue pikir justru kalau MU bisa mencuri poin di Old Trafford, ini merupakan suatu keunggulan. Ternyata kalah gitu kan. Ya, hasil ini juga tidak ada tidak ada suatu perbaikan dari musim lalu juga. Waktu laga pembuka MU juga kalah kan, waktu masih dilatih Graham Potter. Dan kemudian untuk saat ini memang juga posisi Erik ten Hag juga mulai panas ya kursinya, karena kenapa, memang ini baru pekan kelima Premier League, dan untuk bisa menyuarakan ten Hag out ini juga mungkin terlalu dini ya, mengingat dari 5 pertandingan MU meraih 2 kemenangan, melawan Wolves menang, melawan Nottingham Forest menang. Tapi kan kita lihat menangnya tuh kan menang tipis. Lawan Wolves aja 1-0. Kemudian lawan Nottingham Forest 3-2. Itu pun sempat tertinggal 2-0. Oke lah, kalau lawan Spurs memang di kandang Spurs MU kalah. Lawan Arsenal di Emirates MU juga kalah kemarin. Nah, tapi kalau memang pertandingan berikutnya melawan Burnley, imbang aja Erik ten Hag
maksudnya hasil imbang yang diraih Erik ten Hag ketika bertandang ke markas Burnley itu tidak bisa dimaafkan sih. Apalagi sampai kalah ya melawan Burnley besok. Jadi memang ini posisi Erik ten Hag sangat riskan, dimana ini butuh suatu perubahan yang signifikan menurut gue. Ganti formasi bisa jadi. Dan gue heran juga kenapa Erik ten Hag memainkan Wan-Bissaka di babak kedua gitu, pertengahan babak kedua. Dan gue apresiasi ini gol Hannibal Haysbury, ini gol yang benar-benar fantastik sih menurut gue. Tendangan jarak jauh dari tengah lapangan, dan kita lihat dari cara dia menendang bola, dari dia cara melepaskan tembakan ini sangat tenang sekali ya. Karena Hannibal shooting jarak jauh ini tanpa beban sih menurut gue pikir. Dan setelah tertinggal 2-0, ya overall tidak ada yang spesial dari permainan United di babak pertama ataupun babak kedua. Dan memang untuk saat ini United terlempar dari zona Eropa. Tetapi kalau misalnya Erik ten Hag melakukan perubahan yang cukup besar, apalagi dari gaya main ataupun strategi, ini tentu akan membuat dampak yang sangat besar juga. Mengingatkan waktu terus berjalan, MU memainkan di 4 kompetisi, EPL, Carabao, FA Cup, dan Champions League. Ini juga harus merupakan suatu tanda perubahan yang benar-benar segera mungkin yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Dan kita tunggu saja pertandingan melawan Burnley besok. Kalau MU sampai kalah lagi, gue yakin alarm untuk ten Hag out itu bakal berbunyi semakin kencang. Karena pada dasarnya Burnley ini kan tim papan bawah ya, juru kunci zona degradasi peringkat 20. Jadi kalau MU sampai kalah ataupun imbang, ya cepat atau lambat Erik ten Hag akan keluar gitu. Ya sejauh ini kita masih dukung Erik ten Hag karena ini masih pekan ke-5 Premier League. Tetapi kalau harapan untuk juara itu sudah pupus lah. Karena ya bukannya pesimis terhadap MU, kita lihat kompetitornya kayak City, Spurs, Liverpool, Arsenal ataupun Brighton, itu kan mereka konsisten ya. Untuk sedangkan masuk ke UCL aja mungkin MU lagi keteteran ini. Dengan opsi kalau misalnya MU bisa mendapatkan trofi UCL, MU kan berpeluang untuk tampil di UCL musim depan. Tapi apakah MU mampu meraih trofi UCL musim ini? Kan ini menjadi tanda tanya besar juga. Dan kita lihat juga besok pertandingan melawan Munchen di Allianz Arena. Apakah Erik ten Hag akan melakukan perubahan yang signifikan, dan apakah memang ada pemain-pemain kejutan lainnya yang bisa mengisi starting 11. Oke, sekian review dari saya. Jika kalian punya kritik saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Dan jika kalian enjoy dengan video saya, silahkan klik tombol subscribe sehingga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya seputar Manchester United. Sekian dari saya. Glory Manchester United.